Ya, mic-nya Bu dibagi. Dr. Ars Agustiningsih, Kabid Pelayanan dan Penunjang RSUD Cibabat Bu ya. Ya, ini BAP saksi nomor 8 ya. Sekitar April 2020, RSUD Cibabat akan mengadakan pengadaan APD dengan sistem penunjukan langsung dari dana BTT. Itu ya intinya tadi Bu ya. Pengadaan langsung dengan menggunakan dana BTT. Oke. BTT ya. April itu tahap pertama ya Bu. Tahap pertama April. Oh, April sudah tahap kedua. Oke. Nah, sepengetahuan Ibu ya, saat itu bagaimana penanganan COVID-19 di RSUD Cibabat? Apakah sudah ada pasien atau seperti apa? Jadi mulai operasional isolasi COVID itu tanggal 6 April. 6 April. 2020. Makanya kita BPT 1 bulan Maret itu sudah renov isolasi, pengadaan alat dan sebagainya, dan termasuk ada bantuan APD dari kementerian dari Kementerian juga. Sudah ada pasien COVID waktu itu? Sudah ada pasien COVID-19 waktu itu? Sudah ada ya? Sudah 9 pasien COVID waktu itu. Apakah saat itu status RSUD Cibabat sebagai rumah sakit rujukan juga? Ya betul, rujukan COVID Provinsi Jawa Barat. Oh, Provinsi Jawa Barat. Oke. Nah, kemudian ya, tadi kita lanjutkan karena ada kebutuhan APD, maka tadi pengadaan langsung itu Bu ya. Dibutuhkan diadakan dengan pengadaan langsung. Berapa banyak Bu perusahaan yang mengajukan penawaran terhadap APD ini tadi? Ada beberapa perusahaan. Ada beberapa. Selain PT Minara? Ada. 10, 20 perusahaan? Sekitar 10 ya. Baik. Nah, kemudian Pak Ito datang gitu Bu ya. Pak Ito datang menawarkan APD juga dan membawa sampel APD. Ternyata tidak sesuai rekom PPI seperti itu ya. Sepengetahuan saksi, apakah memang ada kriteria khusus terhadap APD ini? Ya, untuk hazmat itu memang banyak jenisnya. Yang paling mahal itu yang bahan seperti budidat itu sudah tidak rekomendasi PPI karena masih tembus. Kalau untuk hazmat itu tidak tembus, kemudian harus nyaman dipakai, bisa bernafas sehingga petugas kesehatan tidak kepanasan, kemudian juga tidak terlalu berat, jadi ringan. Oh, itu ada klasifikasi khusus begitu ya. Dan itu tidak barang pasaran seperti itu, tidak mudah dicari di pasar. Iya. Memang sulit dicari di pasar saat itu ya. Iya, dan sesuai dengan spek kita butuhkan memang agak sulit. Spek yang dibutuhkan RSUD. Oke. Kemudian, nah, Pak Ito menyampaikan perusahaannya tadi Minara ya. Ini clear Bu ya. Kalau Aji yang menyampaikan Arlogil itu ya. Clear ini Bu ya. Oke. Nah, kemudian PT Minara dapat 4 paket di tahap 2. Ya kan? Dan 1 paket di tahap 3. Berapa sih total paketnya Bu? Di tahap 2 dan tahap 3 ini total pengadaan APD tadi? BPT 2 ada 14 paket. Ya, 14 paket ya. Tuh. BPT 3 ada 3 paket pekerjaan. Total 21 paket. Ya. Yang Minara ikut mengerjakan proyeknya, Bu ya. Tahap 2 ada 14 paket total ya Bu ya. Dan tahap 3 ada 7 paket. Tuh. 21 paket. Totalnya semua. Total BPT 2 dan 3. Ya. Kenapa Minara ini cuma dapat 5? Sesuai kualifikasi dan kemampuan Minara. Jadi dia menyediakan barangnya sesuai kebutuhan, tepat waktu dan sebagainya yang sesuai kriteria dipakai. Oke. Sesuai kemampuan ya atau ketersediaan barang ya Bu ya. Gitu ya. Dan tadi kan sudah direkomendasikan Bu Dirut. Kenapa tidak semuanya dikerjakan Minara saat itu? Tetap saya berpedoman pada prosedur. Jadi kalau memang yang disediakan tidak sesuai
Tidak mungkin juga ya. Oke. Baik. Jadi clear Bu ya, dari 21 paket Minara mengerjakan 5 paket. Itu ya? Betul ya? Oke. Kemudian BAP 11. Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Direktur PT Minara, hanya bertemu dengan Pak Itoh. Pada saat bertanda tangan kontrak bagaimana Bu? Jadi dokumen dibawa oleh masyarakat, dokumen ditandatangan sama penandatangan baru dikirim lagi ke kita. Oh, sirkuler, masing-masing tanda tangan. Ibu bertanda tangan di rumah sakit, mereka di kantornya seperti itu. Ya, Saat itu ya. karena COVID jadi kita membatasi. Oh, oke. Membatasi kunjungan ke RSUD juga saat itu Bu ya. Oke. Ya, jadi tidak bertemulah dengan Pak Rusdi tadi ya, Direktur Minara tadi Bu ya. Ya. Kemudian di BAP 12 ini tadi Ibu menerangkan prosedur pemilihan penyediaan sesuai dengan surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2020. Begitu Bu ya? Ya. Nah, pada saat saksi memutuskan PT Minara mendapat 5 paket pekerjaan tadi, apakah semua persyaratan PT Minara ini sudah memenuhi SE LKPP tadi? Jadi sebelum kita menetapkan penyedia itu kita rasakan kita, jadi ada PPK, ada PPK, penjaga pengadaan, kita ini termasuk pemegang PPI. Jadi kita lihat dulu spek pertama, speknya apakah sesuai, kemudian ketersediaan barang, karena kan kopi kan barang susah, jadi kalau dia bisa dari stok akan kita masuk ke penilaian positif, kemudian cara pembayaran, karena sejak kopi itu banyak juga yang tidak COD, sebenarnya kita tidak bisa COD gitu. Oh. Jadi dokumen lengkap, barang datang 100% sesuai baru kita bayar gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah harga. Harga dari pembanding dengan beberapa penyedia itu siapa yang paling rendah itu kemudian dinilai oleh tim, akhirnya diputuskan termasuk hasil tes baju APD oleh tim BPI apakah lolos atau tidak. Ya. Setelah itu baru ditetapkan siapa pemenangnya. Ya, berarti tim tadi Bu ya. Ada tim. Bukan keputusan Ibu sendiri. Bukan. Ya. Nah, terhadap 5 paket tadi saja Bu, apakah PT Minara memenuhi syarat sesuai dengan surat edaran LKPP ini? Oh, gitu ya. Atau setelah barangnya sampai, setelah itu ya Bu ya, apakah ada terjadi permasalahan terhadap barang-barang dari PT Minara ini? Tidak ada. Jadi sudah sesuai kebutuhan kita. Udah sesuai semua, gitu ya. Nah, kemudian tadi sorry Bu, sistem pembayaran COD ya? Enggak, kalau Tadi? ini setelah barang selesai. Oh, oke. Kita periksa sudah sesuai. Baru. Baru mengajukan ke bagian keuangan untuk pembayaran. Oh, tidak ada DP di awal seperti itu, tidak ada. Kemudian tadi BAP 15 ya. Saksi tidak pernah menerima permintaan khusus langsung dari Pak Wali. Hanya mendengar informasi dari Bu Dirut RSUD. Siapa tadi Bu Dirut? Bu Reri. Bu Reri ya, gitu Bu ya. Nah, ini soal COVID-19. Sebelum COVID-19, ada tidak Bu arahan dari Bu Reri terhadap Pak Wali Kota tadi? Ada arahan atau instruksi dari Wali Kota seperti itu? Tidak ada. Enggak, dari Bu Reri ke Ibu sebelum COVID-19. Gitu ya. Artinya memang saat itu ada kebutuhannya sangat mendesak ya Bu terhadap APD ini. Ya memang kondisi pandemi itu ya barang itu susah dicari Pak, karena semua membutuhkan dalam waktu yang cepat gitu. Ya. Tidak mungkin APD kosong, pelayanan akan berhenti kalau APD kosong. Oh, oke. Jadi sangat sulit memang kondisi tahun kemarin untuk pengadaan APD. Dan Minara bisa menyelesaikan kebutuhan itu ya. Ya untuk beberapa paket. Ya, 5 paket tadi. Mengerjakan. Nah, kemudian ya, mana yang Ibu lebih kenal duluan tadi?
Pak Aji dari PT Minara atau Pak Ito? Pak Ito dulu. Pak Ito, baru Pak Aji. Pak Ito. Ya. Apakah PT Minara ini adalah rekanan resmi RSUD Cibabat? Sebelumnya tidak. Tidak. Atau sebelum pengadaan COVID ini, apakah PT Minara pernah menawar-nawarkan Alkes ke RSUD? Hah? Pernah. Oh. Dan pernah dapat pekerjaan sebelum COVID-19 ini, PT Minara? Kalau yang PPK-nya saya belum. Di Ibu belum ya PPK? Kalau PPK saya belum. Sepengetahuan Ibu, selain Ibu PPK-nya? Kurang tahu. Oh iya, Sepertinya tidak ada. belum ya, gitu. Tapi secara administratif, sepengetahuan Ibu, PT Minara ini punya izin Depkes, izin edar segala macam itu ada. Memang kualifikasi pekerjaan perusahaan ini di bidang kesehatan. Alkes ya, alat kesehatan ya. Kemudian terakhir kami tanya ini ke Ibu, alasan Ibu menetapkan atau menunjuk PT Mitra Natara Harja untuk mengerjakan 5 paket, karena dibawa Pak Ito atau karena memang memenuhi kualifikasi barang-barangnya? Ya, kalau saya sebagai PPK setelah pembinaan tadi memang memenuhi syarat, Pak. Kemudian ditetapkan resmi bahwa sebagai penyedia terpilih. Ya, baik. Kalau gitu tadi sedikit lagi Bu, nilai proyek 5 paket ini berapa sih totalnya Bu? Yang didapat Pak Ito ini tadi? Kalau total sama awal itu 3,8. Nah, oh tidak, tadi kan Arlojil tidak masuk di rekomendasi Pak Ito, Bu. Itu kan rekomendasi Aji. Itu sekitar 3,5. 3,5. Dari total proyek paket 2, paket 3? BTP 2 dan 3 itu sekitar 7,5. Dari BTT 2 dan 3 7 Sekitar 7,5 M. Oke ya. Baik. Kami mengkonfirmasi dakwaan ini Bu ya, supaya Ibu memahaminya. Apakah seperti ini yang dimaksud? Penerimaan uang sebesar 2.030.949.610 rupiah yang disimpan dalam rekening Bank BJB Ito Suwarto berasal dari beberapa pekerjaan pada RSUD Cibabat tahun 2020 dengan sumber dana BTT dari Pemkot Cimahi tahap 2 dan tahap 3. Ini dakwaan halaman 27 ya, Bu. Ya. Halaman 28 ya. Apakah ini Bu betul? RSUD Cibabat ya, dari beberapa pekerjaan pada RSUD Cibabat tahun 2020 dengan sumber dana BTT. Betul ya tadi? Tahap 2 dan tahap 3. Ini tadi ya berarti ya? Ya. Ya itu ya. Untuk pengadaan perlengkapan masker, hazmat dan APD. Seperti itu ya? Dia nggak ngerti. Ya. Itu apa? Hah? Dia nggak ngerti. Nah, tadi kan Ibu sampaikan nilai proyek yang didapat Pak Ito tadi 3,5. sekitar 3,5 miliar ya, melalui PT Minara tadi Bu ya. Baik. Masa untungnya 2,7. Ya, itu aja mengkonfirmasi yang Ibu pahami. Dari PT dengan meminjam bendera PT Mitra Natara Harja ya Bu. Ya, Pak Ito ya. PT Arlojil Putra Astalasana tadi tidak ya. Ini Pak Aji tadi Bu bilang ya. Ya. Baik, itu aja Bu. Terima kasih Bu Ars. Kemudian kita teruskan ke Pak Ito. Pak Ito Soeharto ya, Pak Ito. Saksi juga menjabat sebagai komisaris atau direksi di PT Mitra Natara Harja ini? Atau PT Minara ini ya? Bukan pengurus ya, bukan? Bukan. Apakah PT Minara itu punya terdakwa? Sepengetahuan saksi ya, apakah Minara ini memang perusahaan yang berkompeten dalam pengadaan Alkes?
Yang saksi tahu begitu ya. Baik. Kemudian apakah saksi mengetahui PT Minara ini sebelumnya pernah bekerja sama atau menawar-nawarkan alkes ke RSUD Cibabat? Yang saya tahu, PT Minara ini memang pekerjaannya di alkes dan dia bukan hanya di RSUD Cibabat, tapi hampir semua RSUD di Jawa Barat. Oh. Dan di RSUD juga sepertinya sebelumnya memang tidak ada pekerjaan, sering menawarkan produk-produk ke RSUD. Ya, ya pokoknya di bidang alkes begitu ya, Pak ya. Oke. Nah kemudian nih BAP saksi nomor 6 dan nomor 9 ini hampir sama ya. Saksi pernah dihubungi terdakwa. Nah ini coba pemahaman dihubungi dengan bertemu ini seperti apa ya sesungguhnya? Sebenarnya kalau dihubungi suatu saat bisa dihubungi, bukan hanya ada proyek, karena kita berteman dari bola, membangun UMKM dan sebagainya. Jadi pada saat tertentu ada mungkin tadi boleh atau apa sekalian didiskusikan karena kesulitan kondisi COVID tadi di lapangan seperti itu. Baik, itu sekitar kapan Pak? Sekitarnya saya lupa, soalnya sekitar bulan Juli ya kalau salah. Juli? Ya Juli apa sebelum itu gitu. Bukan, yang sesuai BAP tadi ya sudah disampaikan JPU. Cuma saya mau memastikan bulannya saja Pak. Yang bicara Pak Wali Kota minta Bapak membantu mencari APD. Itu bulan apa persisnya kurang lebih? Bulan Mei, gitu ya. Di sini Bapak Maret atau April itu ya? Maret atau April gitu ya. Baik. Apa yang disampaikan Pak Wali saat itu kepada saksi? Pak Ito, ini jawab untuk Presiden Ketua Satgas mendapat laporan dari beberapa rumah sakit khususnya UGD bahwa sudah beberapa vendor menyerah tidak ada pengambilan sama asmat yang tidak memenuhi syarat gitu. Tolong bantu gimana caranya? Mungkin punya rekanan apa? Ya. Seperti itulah ceritanya. Jadi ya saya tergerak awalnya untuk menghubungi langsung beberapa. Kan saya ngomong jangan ngambil untung besar-besar. Awalnya juga bukan hanya perintah saya untuk mencari, posisinya juga berusaha untuk mencari vendor-vendor yang lain. Oh, bukan hanya ke Pak Ito. Betul. Oke. Karena memang kondisi darurat itu luar biasa lah pada saat itu dan saya juga merasakan gitu. Ya. Ini yang pengalaman itu. Apakah saat itu ada dibicarakan tentang modal? Tidak. Tentang pembagian keuntungan? Tidak. Atau komitmen fee yang akan diberikan kepada Pak Wali? Tidak ada. Baik. Jangan ngambil untung besar-besar. Nah, selanjutnya setelah saksi bertemu Pak Wali, kemudian tadi saksi bertemu Pak Rahmat Minara. Ya. Nah, itu bagaimana ketersediaannya itu sesungguhnya ada tidak Minara saat itu? APD ini? Ada. 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 Dan dia memang punya jaringan di beberapa vendor N95. Oke. Barulah Bapak bertemu dengan Bu Ars. Ya. Ya. Memastikan bahwa PT Minara ini sudah ada produk yang diminta. Silakan gitu maksudnya PT Minara dengan RSUD lah seperti mekanisme aturan tetap dijalankan. Ada beberapa vendor juga yang mengajukan N95 yang masker pada saat itu ada itu juga, terus dicek dan sebagainya gitu ya, kebocoran dan sebagainya. Kebetulan yang punya kita yang terbaik dan termurah. Dan itu, tapi itu juga menawarkan beberapa produk lain ke Minara dan tidak bisa masuk. Yang tidak bisa masuk ya tidak masuk, yang masuk ya masuk. Karena memang aturan di RSUD pada saat COVID aturannya begitu ketat dengan persyaratan kualitas barang yang harus bagus karena untuk menyangkut nyawa masyarakat gitu. Jadi saya juga wanti-wanti kepada Minara
Pak Rusdi, Pak Rahmat jangan berpikir malu ini. Harus jangan berpikir keuntungan besar. Yang penting ini jalankan dulu, bisa memenuhi kepentingan RUD. Saya ngomong gitu, jangan ngambil untung Itu besar. berapa lama pulang balik Jakarta Pak rebutan ini dari barang. Memang kondisinya udah luar biasa dan saya juga nggak nyangka akan muncul di sini. Baik. Nah, kemudian apa alasan atau motif saksi melakukan itu? Apakah saksi juga mengharapkan keuntungan dari proses itu? Karena kebaikan beliau sudah meminjamkan uang kepada saya untuk kepentingan pribadi, terus saya juga dari golf dan sebagainya. Jadi berawal nggak pernah berpikir keuntungan Pak. Nggak ada sedikit pun ada keuntungan lah. Dan perjalanannya ya karena dia meminjam uang, komitmen lah mau memberikan keuntungan. Ya. Ya, akhirnya sebesar bendera itu karena memang mereka usulkan dari kata Minara. Baik. Kata Minara sendiri yang mengusulkan. Ya. Selanjutnya berproses. Saksi setelah bertemu Ibu Ars dapat 5 paket, betul? Minara ya, Minara dapat 5 paket. Minara yang dapat 5 paket. Baik. Dan Minara yang mengerjakan. Baik. Sambil kita koreksi, Bu Ars. 8 Mei 2020, ini soal tempus ya. 8 Mei 2020 1 miliar. 9 Mei 2020 80 juta. Ya, inilah keriting, pasti keriting, kurang lebih 80 juta sekian gitu ya. 20 Mei 2020 279 juta sekian. 1 Juli 2020 979 juta sekian. 13 Agustus tahap 3 tahun 2020 1,2 miliar. Betul ya? Baik. Total 3,5 miliar. 3,5 miliar. Baik. Kembali ke Pak Ito. Ditambah tadi Pak Ito ini ada yang di Dinkes juga. Betul? Ada sedikit. Dengan Bu Daria. 33 juta dan 100 juta. Ya, kurang lebih 133 juta. Dengan Bu Daria ini ya. Baik. Nah, nilai proyek 3,5 miliar. Saudara pengusaha ini kan? Ya. Berapa nih keuntungannya kurang lebih? Keuntungan dari proyek 3,5 miliar. Saya sih sebenarnya kurang begitu hafal, yang tahu hitungannya adalah Minara. Ya, kan kurang lebih lah. Ini dipotong pajak-pajak tidak lagi nih? Ada pajak, ada kewajiban-kewajiban lain tidak ini? Ya, antara 5 sampai 10%. Ya kurang lebih berapa ini dari nilai ini? 10%. Ya berapa? Sekitar 350 juta. Sekitar 350 juta. Tidak sampai yang berapa miliar tadi itu ya? Ya. Karena proyeknya pun cuma 3,5 miliar ini tadi ya. Oke. Nah, dari nilai proyek 3,5 miliar tadi ya, ada tidak pembicaraan Pak Ito dengan Pak Rusdi berapa nih keuntungan untuk Pak Wali Kota? Awalnya memang kerjasama dan akan memberikan keuntungan ya, gitu. Akan memberikan keuntungan ya antara kisaran 5 sampai 10%. Gitu. Ya. Nah, Ya. Tapi ya memang baru wacana, tapi yang pada akhirnya rugi karena uangnya dibelikan masker N95 dan kalau tender. Oke, kita bicara faktanya Pak. Nilai proyek 3,5 miliar. Ya. Saksi bilang tadi untung 10%, 350 juta. Ya. Ini siapa yang menikmati keuntungan ini? Belum ada Pak, Oke, kalau begitu 350 juta ini ada pada siapa sekarang? di barang. Oh. Dibeli barang lagi maksudnya? Beli barang yang persiapan untuk kebutuhan N95, tapi keburu di tender, dan kalah tendernya. Oke, gitu ya. Nah, kami mau memperjelas lagi nih, saksi ya. Tadi ada proyek 3,5 miliar, ya. Dari mana nih sebenarnya modal pembelian APD untuk 5 paket ini? Modalnya? Dari dana yang ada di rekening yang 3 miliar. Nah,
Nanti saya itu belum bicara yang BJB, itu terpisah dia. Itu baru masuk uang 30 Juni, Pak. Tadi sudah kita baca sama-sama. Bu Ars sudah membenarkan. Tanya ke Minara, Pak. Ya? Minara. Nah, betul ya Bu Ars ya? 8 Mei, 9 Mei, 20 Mei, 1 Juli dan 13 Agustus. Ya, Bapak baru masuk uang di BJB 30 Juni dan baru ada transaksi pertama 5 Agustus. Ini nggak ada yang nyambung, Pak, dengan yang ini tadi. Yang setidak-tidaknya 4 paket tadi. Begitu ya? Nah, pertanyaan kami, dari mana nih modal pembelian APD yang dilakukan oleh PT Minara ini tadi, Pak? Tanya ke Minara, Pak. Iya. Tanya ke Minara, ya, betul. Tapi kan Minara tidak ada ya, di BAP saksi tidak ada gitu. Bapak tahu nggak sepengetahuan saksi bagaimana? Sepengetahuan saksi seperti apa? Modal belanja APD yang dilakukan PT Minara ini, saksi tahu tidak? Ya? Tidak tahu? Atau lupa? Baik. Nah, kemudian baru kita masuk BJB nih, Pak. Tadi udah clear ya, ada 5 paket yang dikasih Bu Ars lah, kurang lebih gitu ya, di RSUD. Nilainya 3,5 miliar, gitu Pak ya. Nah, sekarang kita BJB nih, Pak. Saksi menerangkan di sini ada keperluan untuk fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK), begitu ya. Kemudian saksi bertemu dengan Pak Wali, ya. Kemudian Pak Wali meneruskan ke Yanti, kira-kira gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya keperluan OJK itu di bulan berapa sih, Pak? Bulan Juli. Oke, Juli 2020 ya. Baik. Kami mau mengkonfirmasi dokumen yang kami punya ini, Pak. Sebelum Bapak menerima uang 30 Juni tadi, ya, di Bank BJB, apakah saksi ada membuat surat perjanjian pinjam meminjam dengan saudara Agus Subasti dari pihak Mitra Pratama, Cipta Pratama, betul? Ada ya? Baik. Sekalian kita tunjukkan kepada yang mulia supaya ini juga lihat. Mana tadi? Yang asli tadi mana? Mana yang asli? Yang asli. Dia berfoto dia sendiri. Sayang? Bisa, nggak apa-apa. Ditunjukin. Ini tapi gue pindahin dulu videonya nggak ke gue. Sama saya ya? Nggak usah sih. Ya nggak apa-apa. Nah, itu dia menunjukkan bukti. Iya. Penerangannya pembelian kill-nya, pembelian kill. Ya, goblok sih nolak betul. Atau tanggalnya kayak matching. Iya, tender ke PL.
Ya. Ya, kami teruskan lagi ya, sedikit lagi Pak Ito. Tadi sudah apa namanya? Jelas Pak ya tadi ya, bahwa yang menggunakan dana yang dalam BJB setelah 30 Juni itu bukan untuk urusan yang 5 paket sebelumnya ya. Bukan, tapi ada yang kerjaan lain. Tapi masih APD ya? Masih APD tadi. Ya selain 5 paket tadi di luar itu kan? Iya maksudnya di Cimahi. Maksudnya di luar yang 5 paket tadi awal kita cerita ini tadi kan? Ya. Nah kemudian itu tadi rekening koran ya, rekening koran BJB. Berarti saksi masih berhutang ini 3 miliar. Kan disita uangnya ini. Ya kan saksi pinjam nih, ini kan 3 miliar. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa posisi kas cipta itu ada 4 miliar saat itu, kemudian 3 miliar saksi pinjam. Jadi sampai sekarang masih berhutang. 3 miliar ini. Oke, kemudian kami sama tadi kami bacakan juga kepada Bu Ars ya, soal dakwaan ini Pak, halaman 8 ini. Apakah seperti ini Pak? Ini saldo, angka dakwaan ini saldo di rekening BJB Bapak ya, di tanggal saldo di tanggal 22 Februari 2021 ya. Adanya penerimaan uang sebesar 2.730.949.610 di Bank BJB atas nama Ito Suwarto terkait beberapa pekerjaan RSUD Cibabat tahun 2020 tahap 2 dan tahap 3 untuk pengadaan hazmat atas perintah terdakwa dengan meminjam bendera PT Mitra Natara Harja. Apakah uang 2,7 miliar ini Pak saldo di tanggal 22 Februari ini itu keuntungan dari 5 paket pengadaan APD yang dijelaskan Bu Ars tadi? Bukan sama sekali Pak. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, terima kasih. Cukup. Terima kasih, nanti mungkin Pak terdakwa dan menambahi ya, Pak Ito ya. Cukup, Pak Ito cukup. Pak Pengki. Nanti menanggapi aja terdakwa. Pak Pengki ya. Ya, kami sedikit aja nih Pak. Tahun 2018 kan perusahaan Bapak tadi Pendia Kreasi Cipta Indonesia ya, mengajukan izin prinsip, ya kan? Apakah selama proses pengurusan izin prinsip tadi Pak Fengki pernah bertemu dengan terdakwa? Belum pernah ya? Tidak kenal ya? Nggak kenal. Maksudnya ada minta tolong begitu kepada terdakwa? Nggak pernah juga ya. Kemudian BAP 10 dan 11 soal pengurusan izin prinsip dilakukan oleh Joni. Kemudian Joni meminta 150 juta. Nah, pada saat itu apa sih yang disampaikan Joni kepada saudara saksi? Disampaikan Joni. Minta 150 itu apa gitu yang disampaikan Joni itu? Yang disampaikan? Iya. Ya, beliau minta jasanya aja, jasa buat pengurusan. Kan saya tanya, ini biasanya ada berapa biayanya seperti apa? Itu kan nantinya ada daftarnya katanya. Tapi kan kalau untuk pengurusan saya kan nggak bisa standby ngikutin terus Mas. Pak, jadi waktu itu saya minta Pak Joni untuk pengurusan, tapi di kantor saya, perusahaan saya ada Pak Dedi, orang saya yang memang berhubungan dengan Pak Joni. Jadi saya tidak tahu kejadian sebelumnya itu, nggak tahu jelas. Ya, maksudnya apakah Pak Joni saat itu ada menyampaikan ke saksi uang 150 ini ya, untuk Pak Wali Kota? Untuk biaya-biaya pengurusan ya Pak ya. Itu kan ada biaya retribusi, biaya apa ya Pak ya, SKPD nantinya gitu Pak ya. Oh, tidak ada. Ini supaya ditandatangan Wali Kota minta 150 seperti itu? Kayaknya kalau hal seperti itu tidak juga ya. Tidak ada ya. Tidak ada bahasa khusus, jadi pokoknya ya biaya pengurusan aja. Nah, selesai itu IP keluar tadi Pak ya?
Gimana Pak? IP kan keluar tadi di bulan Maret. Ada surat keluar. Ya, di bulan Maret ya. Iya, iya. Apakah setelah itu Joni sudah menyampaikan uangnya sudah saya serahkan ke wali kota begitu? Oh, nggak ada. Penyampaian suratnya pun nggak ke saya, tapi ke kantor-kantor. Baik. Ini konfirmasi dakwaan ini Pak. Soal izin prinsip Videotron Pak ya. Izin prinsip reklame Videotron dari PT Media Kreasi Cipta Indonesia diterima terdakwa melalui Joni BAP halaman 27 ini akhir 2017 dengan jumlah 150 juta. Ya. Itu apakah untuk terdakwa? Gimana? Apakah untuk terdakwa uang itu? Oh enggak Pak, enggak. Itu bahasanya saya Joni minta dana itu untuk biaya pengurusan kesana sini, pengurusan perizinan, karena kan banyak dinas yang terkait Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Fengki. Hanya konfirmasi itu saja. Ya. Terakhir Pak Hamid ya. Pak Hamid, ini kami langsung saja Pak. Waktu Pak Enci Kurniadi kami tanyakan di sini, ya Pak Enci ini adalah minggu lalu ya, kabid di bidang perizinan. Dia tidak pernah, dia tidak tahu kalau ada izin prinsip PT Kamarga. Dan setelah kami periksa di rekapitulasi yang disampaikan Pak Enci, itu memang tidak tertulis PT Kamarga Kurnia Tekstil Pak. Nah, apakah atau siapa yang memohon saat itu? Enggak, PT atau orang? HRD yang mengajukan. Hah? Yang mengajukan itu HRD. Ya, bukan. Pemohon IP. PT. Ya. Nah, kalau kami konfirmasi ke BAP saksi ini ya, di sini yang mengajukan Wendy Kurnia. Oh, ini dia yang dimaksud. Oh, ini pemiliknya. Oke. Wendy Kurnia ya. Nah, tapi tidak dituliskan ini PT Kamarga Kurnia Tekstil. Makanya kemarin Pak Enci tidak mengetahui soal IP yang saksi maksudkan ini. Ya, nomor 40, tapi tidak ada PT-nya. Namanya Wendy Kurnia. Wendy Kurnia ya. Ya. Ya, pemiliknya itu ya. Nah, oke. Kemudian tadi saksi pernah bertemu dengan terdakwa di rumah Pak Wali Kota ya. Saya mau tanya, itu sudah jadi wali kota belum Pak Ajay ini? Belum ya? Belum. Oh, oke. Kemudian tadi saksi di BAP 5 ini bilang Joni sebagai kepercayaan Pak Wali. Bagaimana saksi mengetahui Joni itu kepercayaan Pak Wali Kota? Hah? Informasi. Oh, hanya sebatas itu. Karena ketemu. Komunitas apa itu Pak? Oh, pergaulan. Oke. Nah, kemudian 31 Desember tadi keluarnya Pak ya. Bapak sudah mengajukan itu sejak akhir Desember, 1 tahun Pak. Kenapa begitu lama? Sudah ngasih uang ke Joni kok masih lama keluarnya? Ya? Oh, tidak ada realisasi, kecewa juga ya. Kan akhir 2017 Bapak ajukan, baru diterbitkan 31 Desember 2018, setahun ini Pak ya. Bapak tanya ke Joni apa masalahnya waktu itu? Apa katanya? Berkelit terus. Oke. Nah, kemudian tadi setelah Bapak kasih 100 juta tadi, jadi prosedur normal lagi seperti itu Pak ya. Oh, Bapak telusuri lagi dokumen berkas-berkasnya gitu. Oh, makanya surat itu kemudian dikirim kurir gitu ya. Ada nggak di Joni itu dinasnya? Oh. Nanya nggak? Waktu itu Bapak nanya ke Joni, ada nggak Joni sudah ke dinas PT MPSP gitu? Akhirnya saya capek Pak, akhirnya ngurus sendiri lagi Pak. Yang kuat Pak, nggak jelas suaranya Pak. Akhirnya ngurus sendiri lagi, ngejar sendiri. Ya, maksudnya Bapak nanya ke dinas ada nggak? Ada Pak Joni nggak yang sudah ngurus ke dinas waktu itu? Tidak menanyakan. Nggak ada. Alasannya. Hah? Memang saya alasannya. Salah. Ya, karena kenapa harus dihubungkan dengan Joni? Gitu ya.
Terus nggak Bapak minta balik uangnya? Tidak. Ya itu yang jadi persatuan di kantor kami. Oh, jadi masalah di kantor Bapak? Oh, oke. Atau pernah nggak Joni bilang ke Bapak bahwa uang itu sudah disampaikan ke Pak Wali Kota? Tidak ada melibatkan nama-nama lain. Oh, tidak ada. Hanya saksi dengan Pak Joni aja saat itu. Itu ya. Ya, jadi kami konfirmasi dakwaan ini ada penerimaan terkait ini ya, izin prinsip PT Kamarga Kurnia Tekstil, itu Bapak itu ya, melalui Joni di pertengahan tahun 2018 sebesar 100 juta, ya kan? Nah, itu saya tanya, apakah 100 juta itu untuk Pak Wali Kota, untuk terdakwa? Tidak ya? Untuk Joni? Untuk Joni itu ya? Ya? Itu saja. Karena pun nggak ada realisasi apa. Ya. Terus IP tadi dikirim kurir dari dinas PTMPSP. Ya, sesuai prosedurnya akhirnya. Semuanya sesuai prosedur lagi. Normatif dia. Baik. Cukup. Ada. Izin majelis menambahkan.